Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Khairunisa dengan NIM 23111054. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membaca dengan matkul keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Sri Afani MPD. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu hakikat membaca. Membaca adalah proses memahami, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tertulis. Hakikat membaca mencakup yang pertama, proses kognitif, yaitu menghubungkan huruf, kata, dan makna. Yang kedua yaitu komunikasi, menyampaikan gagasan dari penulis kepada pembaca. Yang ketiga, interaksi. Pembaca berinteraksi dengan teks untuk memahami maknanya. Materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat membaca. Yang pertama tujuan membaca. Tujuan membaca ada 4 pembagian, yaitu yang pertama memperoleh informasi, yang kedua menambah wawasan dan pengetahuan, yang ketiga menghibur atau bacaan fiksi, yang keempat menyelesaikan masalah atau tugas. Manfaat membaca juga ada 4 pembagian. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, memperkaya kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan mengembangkan imajinasi. Materi selanjutnya, aspek-aspek membaca. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu pemahaman isi bacaan. Yang kedua, aspek afektif, yaitu minat dan sikap terhadap membaca. Yang ketiga, aspek psikomotorik, yaitu kemampuan teknis membaca atau melafalkan kecepatan. Yang keempat yaitu aspek sosial, kemampuan membahas isi bacaan dengan orang lain. Materi selanjutnya, tahap-tahap atau proses membaca. Yang pertama, pra membaca, yaitu menentukan tujuan membaca, mengaktifkan pengetahuan awal. Yang kedua, selama membaca yaitu membaca aktif untuk memahami, mencatat poin penting. Yang ketiga, pasca membaca, meningkas isi bacaan, mengevaluasi pemahaman. Materi yang selanjutnya, tingkatan kemampuan memahami pesan. Materi selanjutnya, tingkatan kemampuan memahami bacaan. Yang pertama, literal, memahami fakta langsung dari teks. Yang kedua, interpretatif, yaitu menyimpulkan makna yang tersirat. Yang ketiga yaitu kritis, mengevaluasi kebenaran informasi. Yang keempat, kreatif, mengembangkan ide berdasarkan bacaan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca yang pertama, membaca intensif, yaitu fokus pada detail teks. Yang kedua yaitu membaca ekstensif, membaca banyak teks untuk memahami secara umum. Yang ketiga, membaca cepat, fokus pada poin pentingnya. Yang keempat yaitu membaca nyaring, membaca dengan suara untuk meningkatkan penghafalan. Yang kelima yaitu membaca dalam hati, membaca untuk memahami pemahaman pribadi. Selanjutnya yaitu strategi membaca.
Yang pertama, strategi bawah atas atau yaitu membaca dimulai dari mengenal huruf hingga makna. Strategi atas bawah berfokus pada konteks dan makna global sebelum detail. Materi yang selanjutnya yaitu strategi membaca. Strategi membaca merupakan pendekatan sistematis yang membantu memahami teks dengan lebih baik. Yang pertama, strategi membaca ini, yang pertama, strategi bawah atas. Menurut Gouw 1972 menyatakan bahwa strategi ini dimulai dari pengenalan huruf, kata, hingga membangun pemahaman kalimat. Cocok untuk bagi pemula. Kedua yaitu strategi atas bawah. Strategi atas bawah. Menurut Gottman 1976 menjelaskan bahwa pembaca menggunakan latar belakang pengetahuan dan pengalaman untuk memahami teks. Contoh cocok untuk pembaca mahir. Selanjutnya yaitu strategi campuran. Strategi campuran ini yaitu menggabungkan pendekatan bawah atas dan atas bawah, menggunakan informasi dari teks dan pengetahuan pembaca secara bersamaan. Selanjutnya yaitu strategi interaktif. Strategi ini adalah kombinasi aktif dan strategi campuran dengan interaksi antara pembaca dan teks. Yang selanjutnya yaitu KWL atau Know What Learn, yaitu bahwa strategi ini melibatkan identifikasi apa yang ingin diketahui dan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya DRA atau disebut juga Directed Reading Activity. Yaitu DRA adalah strategi berbasis instruksi yang membantu siswa memahami teks dengan bimbingan guru. Yang selanjutnya PACAR, menekankan pada penggunaan ritme membaca untuk membantu siswa membaca dengan kecepatan yang stabil. Yang selanjutnya PQ4R atau Preview, Question, Reflect, Recheck dan Review. Strategi ini membantu membaca, memahami teks melalui tahapan sistematis. Materi selanjutnya yaitu teknik membaca skimming dan scanning. Skimming yaitu membaca cepat untuk menangkap ide pokok. Tujuannya mendapatkan gambaran umum teks. Ya, tekniknya fokus pada judul, subjudul, dan paragraf pertama atau terakhir. Kalau scanning yaitu membaca untuk mencari informasi spesifik. Tujuannya yaitu menentukan data tertentu atau angka, nama, atau fakta. Tekniknya mata bergerak cepat mengikuti kata kunci. Yang materi selanjutnya praktik strategi membaca dalam pembelajaran. Yang pertama, penerapan PQ4R dalam kelas, yaitu siswa mengidentifikasi pertanyaan sebelum membaca teks dengan tujuan menjawab pertanyaan. Yang kedua, aktivitas KWL, diskusi kelompok mengenai apa yang sudah diketahui dan ingin diketahui. Siswa mencatat apa yang dipelajari. Yang ketiga, latihan scanning. Guru memberikan daftar pertanyaan spesifik, siswa mencari jawaban dalam teks yang cepat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.